Karun adalah saudagar paling kaya di era Nabi Musa. Ibnu Abbas mengatakan Karun anak paman Nabi Musa. Jadi sepupu, nasabnya, menurut Ibnu Juraij, Karun ibnu Yashub ibnu Kahis. Sedangkan nasab Nabi Musa, adalah Ibnu Imran ibnu Kahis. Pada awalnya, Karun adalah orang yang saleh. Ia berjuluk Al-Munawir karena suaranya yang bagus saat membaca kitab Taurat. Begitu mendapatkan harta yang banyak, ia menjadi musuh Allah, lagi munafik. Keserakahan dirinya lah yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan karena hartanya yang terlalu banyak. Kisah Karun dalam Al-Quran berakhir tragis, karena ia beserta seluruh hartanya tersebut ditenggelamkan oleh Allah akibat kesombongannya. Jauh sebelum kekayaan Karun melimpah ruah, sebenarnya ia hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Bosan dengan keadaan tersebut, lalu Karun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya, agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu karena dia tahu bahwa Karun adalah seorang yang sangat soleh, dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya, Karun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh emas dan perak. Dikisahkan bahwa setiap keluar rumah, ia selalu berpakaian mewah didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal, dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Karun yang kaya berubah. Ia melupakan tujuan kekayaannya untuk beribadah. Ia malah ingkar terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan. Menurutnya, semua harta adalah buah dari kerja kerasnya, bukan anugerah Allah. Kedurhakaan Karun kian menjadi-jadi, manakala ia menghamburkan hartanya untuk kepentingan duniawi semata. Ia banyak mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong, mabuk dan terlena dengan itu semua. Ia juga mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah dewa berkepala buaya, serta dewa-dewa lainnya. Tak hanya durhaka pada Allah, ia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa. Al-Quran menyejajarkan pengkhianatan Karun dengan penolakan Fir'aun, Ramses II, atas ajaran Tauhid yang dibawa Musa. Ini disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 39. Dan juga Karun, Fir'aun dan Haman. Sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Karun. Begitu sampai, Karun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Karun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri, tidak ada kaitan dengan siapapun, tidak ada kaitan dengan Allah, atau dewa manapun. Karun sangat tidak suka dinasihati dan diminta untuk berzakat oleh Nabi Musa. Karena itu, ia berusaha merusak dan menghancurkan citra Nabi Musa. Suatu ketika, ia pernah menyewa seorang perempuan untuk menuduh Nabi Musa telah melakukan hal yang tidak senonoh. Mendengar hal itu, Nabi Musa sangat sedih dan terpukul. Beliau lalu sholat 2 rakaat dan meluruskan segala tuduhan termasuk mengingatkan si perempuan. Kedurhakaan Karun mencapai puncaknya, ketika ia merasa lebih baik dan lebih terhormat dari seluruh manusia, termasuk Nabi Musa. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat kebenaran dari siapapun.
Bahkan, ia tidak merasa butuh dengan apapun, termasuk ampunan dan ancaman Allah. Baginya, seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala hal. Akibat kesombongan Qarun tersebut, ia kemudian diazab oleh Allah, dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta yang selama ini dibanggakannya. Kisah Qarun dalam Al-Quran dapat ditemukan pada surah Al-Qasas 28 ayat 76-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. 76. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri." 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. 78. Dia Qarun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu, semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Tidakkah dia tahu, bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. 79. Maka keluarlah dia, Qarun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, "Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." 80. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, "Celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar." 81. Maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. 82. Kedudukannya Qarun itu berkata, "Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." 83. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah sebagian kisah Qarun si kaya raya pada zaman Nabi Musa. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.